أشهد بالله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sama-sama kita muliakan para habaib dan para syarifah, para alim, ulama, guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Harun Ba'dud, rahimahullah subhanahu wa ta'ala, mengabulkan semua hajat sedikit sekeluarga dan hajat dari kita wa ta'ala dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan ayah dari guru sarwani, guru arifin, dan para guru yang berhadir, mudah-mudahan dengan berkahsin selalu kita mendapatkan keberkahan dunia wal akhirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat hidayah, taufik dan inayahnya sehingga kita bisa kembali melaksanakan kewajiban kita menuntut ilmu agama di masjidnya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah selalu kita ucapkan ke hari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat kaum pengikut beliau sampai hari kiamat, yang mana dengan berkah beliau kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sebaik ummah. Dan sebelum melanjutkan kita mengenal tentang nama-nama istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih dulu dengan minta maaf, halal ridha, minta ampun lawan yang bermanfaat. Kalau nantinya dalam penyampaian ulun, tingkah laku ulun, kata-kata ulun ada yang kurang berkenan, sembilan diberilah Allah. Alhamdulillah, dalam 2 minggu terakhir kita sudah pertama mengenal istri Nabi. Yang pertama Khadijah binti Khuwailid, yang kedua Saudah binti Zam'ah, yang ketiga Siti Aisyah binti Abu Bakar, yang keempat Hafsah binti Umar. Nah, jadi Siti Aisyah itu kawin lawan Nabi umur 7 tahun dinikahi Nabi, umur 9 tahun itu berkumpul lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ajalah minasyaitan, berdedes itu termasuk daripada syaitan, melainkan ada beberapa perkara yang berdedes itu kada termasuk daripada syaitan. Di antaranya ada tamu sunat berdedes menyurungi banyu lawan wade atau makanan amun ada. Ya udahlah. Nah, malam ini kan tidak ada. Jadi tidak ada tamu sunat berdedes mengolahkan banyu, dan bagus tak bib kupikah susu isah. Nah, sampai susu iskah gitu dah. Takutnya itu lah. Jadi nampaknya jangan kada minum apa ngarannya teh, kada minum minum dingin. Sidin cindol. Cindol ya betul. Karena kopinya ulangan bergulakah, kopi maniskah, kopi pahitkah, kopi kah gulung. Nah, sunat nakun ini Pak. Mun kita menyurungi, mun pemantang orang sia-sia lah. Sedikit kada minum banyu teh, disurungi banyu teh, musim minum ya kayak Pak. Mun aku minum ya sedikit, aku kada minum teh. Rugilah. Yang kedua, sunat berdedes membayar hutang sebelum jatuh tempo. Jadi misalnya tempo jatuh hutang tanggal 10 April, tanggal 1 bayar pun ada duitnya. Inya orang yang ada hutang selalu berdoa lawan Allah, ya Allah, punahkan hutang hamba, ya Allah, beri
memberikan keajaiban kepada hamba ya Allah. Setiap detik dia menanti rahmat, keajaiban, rezeki dari Allah. Setiap detik naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hikmahnya orang bersih hutang. Hutang bertanya. Nah, jadi jangan juga disangka asal niatnya hendak bayar. Nangka salah tuh berhutang tuh pada hendak bayar. Canggih cakal berhutang alim ditagih. Nang alim canggih ya Allah benar. Cakal berhutang alim ditagih. Nang berhutang menghutangi orang tuh lebih afdal daripada bersedekah. Misalnya Pak Muhyiddin, Ujar Pak Muhyiddin lawan Guru Sarwani. Guru hutangi Kang Ulun tak mata lebih muda. Misal benar kalau jadi Guru Sarwani aku udah mata lebih muda juga. Iwas kemana beimbang. Pokoknya 2023 nang barunya harus kawin. Bila ada kawin, bujang itu ada. Allah Akbar. Jadi afdal daripada bersedekah. Nah, apalagi orang pacaran kelaparan. Nah, jadi setiap kali dia mengutangkan 100.000, setiap hari dia dapat pahala sedekah 100.000. Mungkin kita ada juga menghutang. Nang ketiga, sunat bedadas mengawinakan anak bebinian bila sudah kides. Itu sunat ini kan bila anak itu sudah kides, sunat bedadas bila orang kada berdatang awarakan. Ini abdalnya kan. Jangan mikirkan supan. Nah orang supan itu mencutan. Nawarakan anak tuh afdol. Jangan sumpah. Kiau. Ben. Nah. Ben. Guru betul dari sini. Kamu juga daripada inya kena. Kides-kides suara. Sunnah melakasakan anak lelaki yang kawin bila sudah sanggup bersaum. Daripada membintih anak orang. Ya, ini sunat bila sudah mampu. Makanya di awal tuh anu. Tapi jangan salah paham. Anak hanya 7 tahun ditawarkan lawan Habib. Ngapa? Kok di Habibnya menggendung nang Ini kan sudah tadi bila sudah apa doang. Kisir-kisir mari kata. Apalagi biasanya kita itu paham dulu. Dah, ya ini kondisi lah. Anak belakika, anak berbinika, kemudian anak berbina mengkawal main betul kelebihan. Oh ya. Nah. Nang keempat, Sayyidatuna Hafsah binti Umar, anak Sayyidina Umar. Hafsah ini kawin sidin lawan Nabi itu umur sidin 19 tahun. Jadi jangan beda-beda Nabi Tuhan. Hafsah ini anu bunga sepintar. Nang kelima siapa? Ini sampai kulit lagi. Nang kelima Siti Zainab binti Huzaimah. Siti Zainab ini kawin lawan Nabi berumur sidin walaupun sudah maaf janda, sidin berumur 30 tahun. Anu biola 7 19 30. Sidin ketika dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum menikah beisian laki nama laki Sidin Ubaidah bin Al-Haris wafat pada saat perang Badar.
Setelah kawin lawan Nabi, Zainab ini kawin lawan Nabi cuma 8 bulan, meninggal dunia sendiri. 8 bulan aja, untung menang sendiri. Jadi bini Rasulullah. Nang keenam Siti Hindun binti Abi Umayyah, atau yang dikenal dengan panggilan Ummu Salamah. Nang minggu tadi kita bahas Sidin paling pandai bermasak. Makanya debinian bila tak disayang laki rancak-rancak belajar bermasak. Lakiannya paham-paham bila bini hendak bisa bermasak, banyak-banyak ilmu duit. Pintar kalau kalau ada duitnya apa? Dimasaki betul di jalan. Ya kan? Tukarakan alat bermasaknya, tukarakan napa-napanya, ya kan? Belajar, apalagi ini nyaman belajar, buka Google, buka YouTube, cara memasak haluan pingit. Haluan pingit apa? Nah, Sidin ini Ummu Salamah atau Razim Hindun itu kawin lawan Nabi, nikah lawan Nabi pada saat Sidin berumur 28 tahun. Kita jangan ditipu oleh orang-orang yang kada bertanggung jawab, yang memadahkan diri Nabi Tuhan. Itu penghinaan lawan Rasulullah. Dalam sejarah buktinya anom. Itu 28 itu orang Arab. Tapi mas pada 28 orang Nabi itu bulan 2. Bukan sebenarnya tanding ya. Dia umurnya berapa? 39. Sin Arab kok. Arab asli. Kamu pun Arab maklum. 39 maksudnya kayak umur 19. Kayak hati kamu gimana? Ya tuh. Lahir di 28. Nah, jadi kita selama ini tertipu juga bini Nabi Tuhan. Secara sejarah yang nggak perlu semuanya, ya kan? Iya kan? Gini akan gue, oh ya, terus kawin akan biar beliau merupakan salah satu dari keturunan suku Mughirah yang terkenal dengan suku nang kaya raya daripada suku Quraisy. Jadi di suku Quraisy itu ada dari kalangan Mughirah, merupakan salah satu suku nang sugih. Nah, mana umur 28 sugih pulang orang sugih umur 28 tanding lawan orang nah ada berduit umur 28 belain lah bila sama kamu belain jadi orang ini pindah membingking kalau saking mulusnya kulitnya pakai luar sabut aja tidak besar. Beliau Ummu Salamah ini dinikahi oleh Rasulullah setelah suami Sidin Abdullah bin Abdul Asad meninggal karena menderita luka dalam peperangan Uhud. Jadi istri itu meninggal di perang Uhud, luka meninggal. Nah, nambah 7 dan 3 kalau seminggu 3 ya. Yang ketujuh bini Nabi ngaran Sidin Siti Zainab tapi binti Jahsy. Nah, nang kalimat tadi Zainab binti Khuzaimah. Nah, ada ini Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy ini adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil
boleh orang kawin bersapoko. Sapoko sekali boleh, sapoko 2 kali boleh, apalagi sapoko 1000 kali mungkinnya minta. Cuman sapoko sekali kawin makruh hukumnya. Mun kawa jangan. Sapoko 2 kali kada makruh. Karena bila orang kawin bersapoko sekali itu dari kesehatan, mun kawa jangan beranak lebih pada 3. Karena anak nang keempat, nang kelima dari medis kesehatan itu rentan terhadap kekurangan, baik daripada psikisnya, akalnya dan bentuk tubuhnya. Dapat intinya bila orang kawin sepuluh sekali, anaknya lebih pada 3, anak keempat, kelima itu manusia loh. Ada tuh kekurangan maksudnya. Toh, musuh 2 kali. Ini begitu ilmu kedokteran genetik ngarannya. Maka afdal kawin itu nang kadada hubungan keluarga. Nabi banyak itu sidin tasyri' menyampaikan hukum. Jadi boleh aja. Jadi orang bahari bila kawin bakal keluarga itu menandakan baik perhatian. Sama bila orang kawin sekampung itu menandakan baik perhatian. Itu di kampung Tambangan tuh kawin di rumah, nyaman-nyamannya memakan karak di piringan. Terus tainnya ini nyaman makan karak lah. Daripada pantun lah nyaman-nyamannya larangan parak baca cilingan. Salah rumah mana kamu ber? Jadi orang bahari bila kawin bakal keluarga, kawin bejiran, kawin sekampung menandakan baik perhatian. Bapak mun kada baik kan sekampung tahu kelakuannya kedegaknya. Ya kalau kedegak. Makanya Tambangan Berujaya itu para kawin. Kenapa di luar kada payo? Ada bujuran. Ada bujuran. Ada tandanya bagus. Makanya orang Tambangan Berujaya itu penduduknya banyak. Ya parah. Kalau Nabi kan parah. Kita tahu misalnya ini hebatnya orang Tambangan, orang Berujaya. Pakapuran ya dua. Ini masih bukuan aja. Allah. Nah, Zainab binti Jahsy ini sebelumnya Sidin menikah dengan anak angkat Rasulullah nan bamaran Zaid bin Harisah. Zaid ini sekretaris kan? Ya kan? Terus mana? Zaid bin Harisah sekretaris Nabi Muhammad. Ya kan ada Pak? Nah, ayo tukang tulisnya Rasulullah. Jadi Zaid ini digaduh oleh Rasulullah atau yang disebut dengan anak angkat. Nah, maaf bukannya mahinakan. Zaid ini isik Sidin hirang. Nah, ketika dimarahkan oleh Rasulullah lawan Zainab binti Jahsy, Zainab ini ujar Siti Aisyah bini Nabi nang cantik jelita. Hampir-hampir aja Siti Aisyah kecantikannya itu menyanyi dengan kecantikanku. Ya maaf, ujar dua orang bermadu itu siap tuh menanding rupa, malam menanding rasa. Ujian siang bertanding rupa, malam bertanding menghujam dengan patah. Itu sarwani mungkin tahu orang kayak ujar juga. Nah, jadi Siti Aisyah, Zainab ini cantiknya luar biasa bini Nabi, maka pintar, maka sugih, sepupu Rasulullah dari suku Quraisy lengkap.
ujar orang lain perfect, beautiful, apalagi so sweet gitu loh, apalagi bungas, orang kampung malah gitu ada mahal. Ketika Zaid bin Harisah ini melamar Zainab binti Jahsh ini, Zainab ini kada hakun, kan maaf mana anak angkat, lupa sidin kada kayak orang, kada hakun. Tapi karena memandang Rasulullahnya, ayo diterima karena Zaid ini anak angkat Rasulullah. Setelah diterima, Zainab ini kada bahagia. Jadi orang mah ini kada sekufu. Kada sekufu itu kada selevel, kada sebanding. Nah, lalu kada bahagia, akhirnya pisah. Lalu karena Nabi itu kan tugasnya menyampaikan syariat, di zaman dulu anak angkat itu sama haknya kayak anak bujuran. Bila abah angkatnya meninggal dunia, anak angkat dapat warisan. Zaman jahiliyah. Maka zaman jahiliyah itu warisan bukan hanya harta yang dibagi. Bila abahnya besar bini banyak, bini abah dibagi juga oleh anak. Nah, gitu. Nah, jadi zaman jahiliyah. Anak angkat itu sama haknya seperti anak bujur. Lalu dengan kejadian ini berarti kan bini anak angkat kalau zaman jahiliyah kada boleh dikawini oleh kawitan angkat. Lalu ini disebut dengan ibqalut tabanni, membatalkan tabanni anak angkat. Lalu Rasulullah pula menikahi sidin. Batallah ada tradisi di zaman jahiliyah dulu. Jadi anak angkat beisian bini, mati anak angkatnya, maka abah angkatnya boleh mengawini bini anak angkat tadi, karena itu bukan muhrim. Lah, mun anak seorang minantu bujur kan boleh. Nangaran mintuhan itu ta'abbud setelah nikah kada boleh dikawini oleh minanto. Mintuhan dikawini, nang anak disikat, nang mintuhan dihentuk. Kada boleh kita. Aku sudah itu hukumnya. Jadi mesti syarat. Nah orang mintu waktu mesti syarat kagatil kada batal wudu. Mesti sudah syarat anak kita bertamuan salaman atap kada batal wudu. Karena selamanya setelah akad nikah anaknya tadi kada boleh lagi dikawini oleh minantu atau lain. Beda dengan anak angkat. Makanya bila hendak mengangkat anak itu bila lelakian hendak mengangkat anak, cari kamanakan seorang dan bebinian. Misalnya guru sarwani kawin, ada mau betianan sedih. Kenapa salah pulang lalu? Kayak guru sarwani kawin, bini sidin itu nah ya kelak. Ada mau betianan, lalu memancing mencari anak, maka guru sarwani ini bagus mencari anak angkat tuh, anak kamanakan sidin nang bebinian. Jadi kan binian pada binian, bini guru sarwani non kamanakan bini tadi kan, binian pada binian. Jangan mengambil lelakian. Amun mengambil anak kamanakan lelakian, bininya guru sarwani kan itu sarumah tetap wajib menutup aurat. Karena bila guru sarwaninya mati, innalillah ya Allah. Yang si kamanakan tadi boleh mengawini bininya guru sarwani bukan? Tua ini itu apa? Nah, itu kalau ini makanya banyak yang mana mengangkat anak
salaman. Ya Allah, anak-anak orang kan bersalaman, cipika cepiki. Ya. Itu haram hukumnya. Ya kan? Karena boleh nikah. Sampaikan kalau kita salah. Tampulu ingat. Lalu nangaran dinikahi oleh Rasulullah, Zaidnya pun tidak apa-apa, boleh dinikahkan. Lagi sebahagian riwayat ini salah satu nabi nikah tanpa wali dan saksi, langsung Allah Ta'ala yang menikahkan. Wa fi ba'd riwayat ini keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri Nabi Muaz. Nah, 7 lah. 2 lagi ya, kalau jadi 10 maka dia jangan lawas-lawas. Alhamdulillah malam ini ada yang ingat Habib, ada banyak Habib tuh di luar. Hadiahnya 5.000. Jadi bisa banget yang membantu. Banyu apa aja, pokoknya banyu itu bagus bila dikinum ampe haus. Salah kaulun jo ditawarkan. Nah, banyu itu diangkat oleh Habib, dijempayakan oleh Habib, ditiupakan oleh Habib. Jadi pian minum, berbismillah, baca sholawat. Kalau sudah merasai banyunya, asal lamak-lamak nih, asal jadi diam sedikit, asal lamak-lamak milik nyaman dia. Jadi niatkan apa minumnya tak? Bila beginian diminum, kamu rasakan mudah akuan nasbisibin. Insya Allah awit muda asal jangan tuhak yang minum. Salah pula ayo. Artinya minumnya itu duduk menghadap kiblat. Nah, berniat ya Allah, ulun membantu Habibna 5.000 tadi mudah dengan berkah sedekah ini. Allah kabulkan hajat ulun. Amanah dari kebanyakan. Boleh aja ambil dulu benihnya, minggu kainnya bayar. Bila ada bayar, ulun cari dia hilang. Bagi ya, karena yang diri di bawah pula lah. Mudahan kaum membantu. Nama ngajarin, nama perdagangan, sibur pakai sholawat. Minum aja insya Allah, asal jangan lawan butul-butulnya diminum. Itu terlalu. Guru boleh jadi tambahin, boleh tambahin. Guru nampak kan ditambahin langsung habis, bagus banyak-banyak ambil. Anak nang minapam bebel kinumin tak, laki nang minapam bebel kinumin. Nah banyak minum ibu Habib nah menapi maca lika memberi muan. Kenapa jadi ada banyu? Di dalam awak manusia ini 80% banyu. 80% banyu. Jadi banyu itu bila dibaca akan dipandang dinazarah oleh orang-orang yang ahlul ma'rifah, dia punya melekul-melekul di dalam itu berubah sehingga memberi manfaat, energi, nur, cahaya bagi orang yang meminumnya. Allah. Dia datang begitu sekitar 6.000 botol. Jadi malam ini dibawakan 216 botol ya. Bukan. Dia banyak menamuni orang-orang nanti dalam hafal ini, alhamdulillah hafalan. Nah pada terbuka hatinya sembahyang berkat berkat suci mensucikan berkahnya para hadirin, berkahnya orang-orang saleh. Di situ Allah berikan kemudahan. Kemudian yang ke-8,
binti Zaid bin Amr. Raihanah berasal dari suku Yahudi Bani Nadir, yang kemudian menjadi dari bahagian daripada Bani Quraisyah melalui pernikahan. Menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan, bini Nabi bernama Sayyidatuna Juwairiyah binti Al-Haris. Juwairiyah sebelumnya adalah tawanan milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Bani Mustaliq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut Siti Aisyah, si bini Sidin yang bernama Juwairiyah ini adalah perempuan yang sangat cantik. Saking muasnya di Siti Aisyah, setiap orang yang memandangnya pasti jatuh cinta. Jadi Juwairiyah ini muas banget Siti Aisyah. Jangan karena lakian berbinian melihat Muhasidin kapingin apa? Saking cantiknya. Lupa kalau orang memandangkan bini Nabi itu rata-rata luput. Ini ada kisah-kisah Israeliyin, kisah-kisah rumeng dusta memujukkan tentang Islam. Itu ada. Jadi di Siti Aisyah Juwairiyah ini Masya Allah, pokoknya bila orang melihat itu bercadar, apalagi yang bercadar, matanya aja memberi kapingin. Masya Allah. Allah ada mungkin memberikan pasangan hidup, ada kekaluan bagi kekasih-kekasihnya. Kenapa? Karena jodoh kita cerminan kita. Ya, bila artis itu kawin, jarang artis itu kawin orang pemulipin. Dari lama jadi bukan sebentar Juwairiyah kan. Masya Allah, tabarakallah. Siti Aisyah ini sangat ingin dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah kami usahakan 10 nama bini Nabi bernama Sayyidatuna Ramlah binti Abi Sufyan yang bergelar Ummu Habibah. Ramlah ini anak daripada Abu Sufyan yang salah satu pemimpin dan pedagang daripada suku Quraisy yang dulu pernah menjadi penentang Rasulullah, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman. Berbeda dengan ayahnya, Ramlah ini telah menemukan hidayah berislam berdahulu daripada Abu Hasidin. Pada tahun 615 Masehi, beliau bersama suami beliau dengan beberapa umat muslim lainnya hijrah ke Habasyah. Suami beliau masuk Kristen dan meninggal ketika di sana. Setelah masa iddah usai, Sayyidatuna Ramlah yang saat itu masih di Habasyah menerima surat lamaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nama Rasulullah